komen, dan subscribe, guys. Salam jumpa kembali dengan saya Vlog Cah Iseng. Salam ngeluyur lur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video tentang manfaat cabai. Sebelum lanjut ke pembahasan, moga kalian berkenan untuk memencet tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Gejolak harga cabai, pemerintah mencanangkan gerakan nasional tanam gertam cabai di Pekarangan. Gejolak harga cabai, pemerintah mencanangkan gerakan nasional tanam gertam cabai di Pekarangan. Setiap rumah tangga dianjurkan menanam 10-20 batang cabai. Jika dipelihara dengan baik, satu batang cabai dapat berproduksi 0,7-1,4 kg dengan masa panen 20 kali yang dipanen 2 kali seminggu. Mendukung gerakan tanam cabai, BPTP Balitbangtan Sumatera Barat mendistribusikan lebih dari 150.000 bibit cabai kepada organisasi wanita seperti Tim Penggerak TPPKK Provinsi dan Kabupaten Kota, Dharma Wanita, Wanita HKTI, IWAPI, kelompok wanita tani dan masyarakat umum secara perorangan. Keberhasilan gertam cabai sangat tergantung pada pemeliharaan yang dilakukan. Berikut disajikan panduan budidaya cabai dalam pot polybag. Syarat tumbuh. Tanaman cabai mempunyai daya adaptasi yang cukup luas. Dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi, 1-1,500 meter di atas permukaan laut, dengan keasaman tanah pH 5,5-6,5. Hampir semua jenis tanah cocok ditanami cabai, namun yang paling baik adalah tanah humus yang kaya akan unsur hara, drainase dan aerasi tanah cukup baik, dan air cukup tersedia selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman cabai membutuhkan cahaya matahari yang cukup sepanjang hari dengan intensitas penyinaran lebih dari 70%. Jika kurang sinar matahari, tanaman akan tumbuh meninggi, daun dan batang lemas, umur panen lebih lama serta produksi rendah. Penyiapan media semai. Media yang dianjurkan untuk penyemaian adalah campuran tanah, pupuk kandang atau kompos dan sekam bakar dengan perbandingan 3:2:1. Untuk mencegah serangan penyakit, media semai terlebih dahulu disterilisasi. Sterilisasi dilakukan dengan mengukus media atau dengan menjemur di panas matahari. Kemudian didinginkan, dimasukkan ke dalam wadah penyemaian dan disiram. Wadah semai yang bias digunakan antara lain polybag kecil, kantung plastikus, daun pisang, nampan plastik, atau memanfaatkan gelas plastik bekas minuman aqua yang diberi lubang. Perlakuan benih. Benih diambil dari pertanaman yang sehat, berasal dari buah yang telah matang penuh dan sehat. Sebelum benih disemai, terlebih dahulu benih direndam dalam air hangat kuku, suhu 45-50 derajat Celcius, selama 1 jam guna mempercepat tumbuhnya benih. Selain dengan air hangat, benih juga dapat direndam dalam larutan fungisida Previture N dengan dosis 1-2 cm3 per liter air selama 1 jam. Fungsinya selain untuk mempercepat tumbuhnya benih juga untuk mencegah serangan jamur. Selama perendaman, benih yang cacat dan yang mengapung dibuang. Cabai adalah bahan makanan yang masih satu keluarga dengan paprika dan tomat, lebih tepatnya cabai adalah bahan makanan yang masih satu keluarga dengan paprika dan tomat, lebih tepatnya di bawah genus Capsicum. Ternyata, cabai dan tumbuhan di genus Capsicum lainnya masuk ke dalam kategori buah, bukan sayuran. Ada beberapa jenis cabai yang biasa kita temui di Indonesia, yaitu cabai rawit dan cabai merah. Walaupun bentuknya tidak besar, seperti kata pepatah, kecil-kecil cabai rawit, ternyata cabai memiliki berbagai macam vitamin dan mineral. Tak hanya itu, ada kandungan karbohidrat, protein, dan sedikit lemak yang turut melengkapi nutrisi cabai. Berikut adalah kandungan gizi yang ada di dalam 100 gram cabai merah segar. Air, 90,9 gram. Energi, 36 kalori kal.
Protein, 1 gram. Lemak, 0,3 gram. Karbohidrat, 7,3 gram. Serat, 1,4 gram. Kalsium, 29 mg. Fosfor, 24 mg. Zat besi, 0,5 mg. Natrium, 23 mg. Kalium, 272 mg. Seng, 0,2 mg. Beta karoten, 5.800 mikrogram. Bukan sekadar pedas dan nikmat, berikut khasiat yang bisa Anda peroleh karena makan cabai. 1. Meringankan rasa sakit. Pelepasan hormon endorfin di dalam tubuh yang dirangsang oleh cabai dapat berperan sebagai pereda rasa sakit alami. Zat capsaicin tersebut kemudian bekerja sama dengan reseptor rasa sakit. Selanjutnya, muncul sensasi panas dari cabai yang membantu ujung saraf berhenti mengirim sinyal sensasi rasa sakit. Tak mengherankan bila saat ini juga tersedia obat oles atau krim dengan kandungan capsaicin sehingga dapat digunakan untuk membantu mengatasi nyeri sendi serta cedera. 2. Manfaat cabai untuk penurunan berat badan. Manfaat selanjutnya dari cabai adalah membantu menurunkan berat badan Anda. Ya, jika Anda berencana untuk diet, jangan lupa masukkan cabai ke dalam menu harian Anda. Ini karena zat capsaicin dalam cabai diyakini dapat membakar lemak dan energi tubuh lebih cepat. Selain itu, penelitian dari jurnal Appetite menunjukkan bahwa asupan 2 mg capsaicin per hari selama 12 minggu dapat membantu mengecilkan lingkar pinggang. 3. Memelihara kesehatan pencernaan. Orang-orang mengira bahwa makan cabai tidak baik untuk pencernaan. Padahal, selama tidak dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, cabai memiliki manfaat untuk kesehatan pencernaan. Loh. Ketika capsaicin masuk ke dalam pencernaan, saraf-saraf yang ada di saluran pencernaan akan menghasilkan anandamide. Anandamide adalah senyawa kimia yang membantu mengurangi inflamasi alias peradangan, termasuk yang sering terjadi akibat tukak lambung serta penyakit Crohn. 4. Manfaat cabai untuk menjaga kadar gula darah. Bagi Anda yang mengidap diabetes, cabai juga memberikan manfaat berupa menjaga kadar gula darah. Sekali lagi, ini berkat kandungan capsaicin yang terdapat di dalam cabai, pada dasarnya bahwa capsaicin berpotensi menurunkan kadar gula darah. Tak hanya itu, capsaicin bersifat antidiabetik dan dipercaya memberi efek positif bila dikonsumsi oleh pasien diabetes. 5. Mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dengan kandungan vitamin B6, asam folat, kalium, dan beta karoten yang terdapat pada cabai, Anda dapat terhindar dari serangan jantung. Vitamin B juga dapat mengurangi kadar homocysteine. Tingginya kadar homocysteine dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke serta serangan jantung. 6. Menurunkan risiko kanker. Manfaat selanjutnya dari cabai yang bisa Anda peroleh adalah penurunan risiko kanker. Ini karena kandungan antioksidan yang tinggi di dalam cabai, beberapa di antaranya adalah vitamin C, lutein, dan beta karoten. Antioksidan telah terbukti mampu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, salah satu pemicu kanker adalah paparan radikal bebas yang berlebihan. Terima kasih atas perhatiannya, moga ada manfaat dari video yang saya sampaikan. Salam, terima kasih atas perhatiannya, moga ada manfaat dari